kanan kirimu, aku siap menyembah Tuhan. Aku siap menyembah Tuhan. Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita dari waktu ke waktu, dari detik ke detik. Tuhan selalu menolong kita. Tidak sehelai pun rambut kita yang jatuh tanpa izin Tuhan. Amin. Amin. Oke, musik.
Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong setiap kami. Amin. Apapun masalah yang kami hadapi, Amin. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Terima kasih juga Engkau kumpulkan kami kembali ke tempat ini Tuhan, untuk kami memberikan yang terbaik, bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua siap bersorak-sorai, mari katakan bersama-sama. Amin. Silakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Bahkan Dia sangat baik bagi kita semua. Ada amin. Berikan bersorak-sorai bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, Agung namanya, Pujian yang pelasan gak kalah, musik dan tarian, semua makhluk hidup ini suka dengan hati. Naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bila sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, Akan sujud di hadapan. Angkat tanganku, naikkan pujian, pujian jumlah sangkat kalah, musik dan tarian, semua makhluk hidup ini suka dengan hati. pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik bagi kita semua. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tepuk tangan semuanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
bersuka cita? Amin. Oke. Biar sukacita suka ada di tempat ini, ada amin semuanya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Masuklah cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya anugerah badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kan bakal semangatmu, darilah kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak
siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Bawa hidup kami padamu.
Biar yang menyanyi dari kedalaman batin kami masing-masing Tuhan, tidak sekadar dari mulut lidah bibir kami saja, tapi benar di luar Engkau tiada yang lain. Engkau yang jadi fokus hidup kami selama kami ada di bumi dan hingga seterusnya. Hanya kebenaran Tuhan, hanya kerajaan Tuhan yang kami kejar seumur hidup kami. Engkau Tuhan yang menilik hati, Engkau El Roy, Engkau Allah Maha Penilik. Engkau Tuhan yang datang melawat dan melihat kedalaman batin kami masing-masing Tuhan. Biar pagi siang hari ini segalanya, semuanya kami berikan bagimu Tuhan. Semuanya sampai tidak tersisa satupun Tuhan. Sebab semua berasal daripadamu. Kami kembalikan kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan kami, memberi kami kesanggupan. Hidup bagi Tuhan. Hidup lurus di hadapan Tuhan. Jalannya tidak bercacat bercela karena anugerah-Mu Tuhan. Dan ketika kami naikkan Engkau segalanya, Engkau juga Tuhan yang sama memberi kami kesanggupan untuk melakukan segalanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu dicurahkan, dilimpahkan, kekuatan ilahi dianugerahkan buat setiap kami. Sehingga kami tidak sekadar menyanyikan lagu ini, tapi kami melakukannya hari demi hari. Bahwa kebenaran Tuhan nembus masuk hidup kami. Kerajaan Tuhan yang kami cari seumur hayat kami. Keluar dari hati setiap kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Ini doa kami Tuhan. Ya Tuhan, tidak pernah ada putusnya selama hidup. Yesus, ini yang kami naikkan padamu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari katakan bersama-sama, Kaulah segalanya. Ya Tuhan, di dalam hidupku. Biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itu bagianku. Ya dalam setiap waktu ini yang kami tetapkan Tuhan. Selama hidup kami mau selalu mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya.
Engkau Bapa kami yang di surga, Engkau yang menyediakan segala sesuatu dan tidak pernah membiarkan hidup anak-anak-Mu kurang dalam hal apapun. Dan Engkau juga Raja di atas segala raja, yang layak terima penghormatan, pengagungan, dan kejayaan selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh datang di hadapan Tuhan, duduk diam di kaki-Mu, dengar kebenaran dan kerajaan yang dibagi dalam hidup setiap kami. Ini hati kami yang haus dan lapar akan Tuhan sendiri. Tuhan bicara masing-masing pada setiap kami Tuhan, sehingga hidup kami tidak pernah jadi sama lagi seperti ketika kami masuk ke ruangan ini. Semua hidupnya diubahkan, tidak pernah sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang haus dan lapar akan kebenaran sama-sama katakan amin. Silakan duduk, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, selamat siang semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang mendengarkan di internet ya. Kabarnya kalau orang ditanya selalu jawabnya apa? Luar biasa. Lama-lama kata luar biasa itu sudah jadi kebiasaan ya gak sih? Nanti kalau ngomongnya enggak kenceng harus di kitik-kitik. Ayo cepet, luar biasa. Sehingga akhirnya semua yang kebiasaan jadi tidak ada powernya lagi. Betul ya? Pertama kali ini, wah manusia ini makhluk yang keren. Paling gampang menyesuaikan diri. Enggak doyan pedas. Tapi mau enggak mau ya, seseorang tinggal di lingkungan yang makan pedas semua, akhirnya tubuhnya lama-lama sedikit demi sedikit sih. Kadang ada yang lama, ada yang cepat menyesuaikan hobi makan pedas, betul ya? Terus kalau misalnya sekelilingnya semangat semua, kemudian ya orang lemes, akhirnya ketularan nih, semangat semuanya ya. Akhirnya orang itu saling menularkan. Lah kalau tinggal di lingkungan yang buruk, Alkitab berkata jelas sekali, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan sebetulnya yang gawat adalah yang buruk-buruk nularnya lebih cepat. Kita berdoa hanya yang bagus, yang kebenaran Tuhan masuk dalam hidup kita. Amin. Oke. Suatu hari ini sekian puluh tahun yang lalu, seorang teman ini cerita ke saya. Dia habis digini nih, kayak digambar tuh, diapain tuh? Diapain? Dijewer. Sakit enggak kalau dijewer? Sakit itu saya masih SMP saya kalau nggak salah, SMP kelas 2. Anak SMP kelas 2 dijewer nangis loh. Nangis karena dia bilang sakit. Tapi sebetulnya sakitnya bukan di sini tapi di sini, di hati itu. Dijewer. Cerita, "Kenapa kok nangis?" Dia di kelas itu. Pak, ini teman salah seorang teman yang dia agak preman gitu. Preman nangis itu, preman romantis ya. Dia cerita, "Loh, aku ini sebetulnya nggak salah." Wow, dia ngomong, "Aku ini nggak salah." Ya kan? Karena aku lihat ada ember, ya kan? Ember ada 2 kata tuh dicetak di bagian depannya. Apa tulisannya itu? Anti pecah. Wih, dia panas. Ember anti pecah. Dia ambil banting. Buak. Nggak tunggu bantingan kedua, ketiga, langsung pecah jadi 2 bagian. Bapaknya dengar keluar, tanpa nanya langsung tangannya ini maju kayak kepiting, capit kepiting itu, puntir, kayak gitu. Nangis, dia enggak terima tapi enggak berani, bapaknya badannya gede sekali. Curcolnya ke saya, bukan curcol, belum ada curcol ya itu ya. Curcol kan curhat online. Curhat, bapakku jewer. Padahal kan aku mau membuktikan, itu penelitian sains katanya gitu. Banting pecah, ternyata bohong. Saya juga bilang waktu itu saya masih cupu ya, enggak ngerti apa-apa. Loh katanya kalau anti pecah ya mesti dibanting enggak pecah, betul ya? Tapi ternyata dibanting pecah. Waduh. Kalau hari ini dia curcol, saya suruh buka yang teng gitu kan. Saya suruh ini lo beli ini aja nih, 15.000 murah meriah ya kan. Bantinglah sampai tanganmu pegel, enggak akan pecah, terbuat dari karet bekas ban gitu loh ya kan. Kalau bekas ban mau dibanting mah semakin kenceng bantingnya, mental kena wajahnya yang banting ya kan. 15.000 murah meriah, zaman dulu kan belum ada ya teman-teman. Jadi kalau mau tidak pecah tergantung apa bahannya. Kalau bahannya dia fragile itu apa sih, ringkih gitu ya, ya gampang rusak.
Nah tapi kalau mau yang bagus Pak, murah Pak, nah itu agak sulit ya, bagus dan murah itu, tapi di ding ding. Nah teman-teman lihat itu 15.000 kalau belum naik harganya ya, silakan dibanting sampai orang bilang sak kemengmu gitu ya, tidak akan pecah. Hari ini kita belajar loh, hidup kita itu kadang tidak lurus saja kayak jalan tol Cipali itu, lurus terus. Bahkan kalau lurus terus bahaya enggak sih? Bahaya. Tanya teman-teman yang sudah pernah melintasi ruas itu, tol ke Cipali itu ya, lurus itu risiko kecelakaannya lebih tinggi, betul kan? Tapi seringkali hidup kita enggak cuman kelak-kelok, tapi dibanting sana, banting sini. Nah barang siapa yang punya daya banting yang luar biasa, hidupnya tambah luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama belajar. Amin. Yuk kita sama-sama buka Alkitab di Yesaya 40 ayat 31. Ember yang tadi orang bilang punya strength, punya kekuatan, wah, banting tidak akan rusak. Ternyata dia juga punya flexibility atau fleksibel ya. Kalau karet itu ban itu kan ditekuk-tekuk kan empuk ya, membal gitu ya. Sebetulnya rahasianya cuma itu sih, kuat dan fleksibel. Siapa yang di sini mau banting HP-nya? Boleh angkat tangan. HP-ku kuat Pak, tahan banting ya. Coba dibanting tapi jangan nangis dan tidak dijewer kok. Gak ada kan ya? Masa sengaja banting-banting gitu loh. Yuk kita buka di Yesaya 40 ayat yang ke 31. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kayak sulapan ya kan. Loh jalan kok enggak capek, enggak lelah. Lari enggak lesu, enggak teler gitu loh. Apa nih rahasianya? Wah pakai doping ini Pak. Tahu doping ya? Kalau olahragawan atau atlet itu mau agak curang, sudah curang sih sebetulnya, itu dikasih seperti intake atau obat tertentu yang buat dia semangat. Beberapa teman-teman yang bergelut di bidang musik atau musisi dulu, sekarang saya enggak ngerti yang sekarang. Itu kalau bikin karya yang keren, bahkan mahakarya, itu didopingin dengan obat-obatan yang hari ini terlarang, dulu belum terlarang. Sehingga kreativitasnya bisa mekar kemana-mana, bikin lagu bagus banget, komposisi musik keren banget. Katanya gitu. Kok katanya? Lah belum pernah nyoba dan jangan nyoba ya kan, enggak boleh kayak gitu. Ya kan? Jadi ada yang namanya semacam doping itu ya. Doping itu membuat yang biasa jadi luar biasa. Kalau yang hobi main game, yang balapan-balapan tuh nanti ada fitur tertentu. Contohnya dipencet turbo, ngebut cepet, ya kan? Kalau ada fitur nitronya, pencet ngebutnya keluar apinya, kayak gitu loh. Nah sebetulnya di dalam Tuhan ada kayak gitu. Jadi makanya kalau pertanyaan tadi Papi, gimana kabarnya? Mesti jamnya luar biasa. Luar biasa itu biasa di luar atau luar biasa tenanan ini gitu ya. Kalau luar biasa itu kan artinya biasa ya kayak gini lah biasa. Tapi yang namanya luar biasa itu tidak sama. Dan itu tidak bisa buat. Alkitab saya langsung ngasih jawabannya loh. Yuk lihat sekali lagi ya. Tetapi orang-orang, kita termasuk orang kan ya? Bener gak nih orang gak nih? Bukan jambu air ya kan? Tetapi jambu-jambu air kan tidak? Kita orang, yuk tengok kanan kirinya bilang, aku orang. Bener ya orang ya? Yakin ini orang semua, tidak ada yang patung, oke? Karena kita orang, ini janji Tuhan buat kita loh. Amin. Yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan. Tinus ini menanti-nanti Agustus dapat kado, sudah dapat ya kan? Kemudian Eagle Warrior itu biasanya menanti-nanti hari ulang tahunnya. Bahkan setahun ke depan itu sudah mikir hadiahnya apa dari request dulu itu. Jadi sampai dihitung, wah kurang 92,5 hari lagi. Wah dihitung.
sampai hari hanya datang. Itu kan yang umum menanti-nanti kayak gitu ya. Nunggu kapan datangnya. Esther nih konon lagi menanti-nanti HP Symphony. Saya juga baru tahu ada HP Symphony. Mungkin akan ada merek baru itu. Esther percaya diri, HP Symphony oke lah. Nah kita lihat loh sepertinya menanti-nantikan tuh kayak apa. Kita amin lah ya pasti ya. Yang namanya kalau kita nanti-nantikan nunggu Tuhan pasti diberi kekuatan baru, betul kan ya? Itu kan seperti kita bawa mobil, bawa motor atau apapun juga kendaraan yang perlu bahan bakar di depan pom bensin. Tahu kan pom bensin? Gas station itu loh. Terus sudah apa biasanya tuh dibuka, terus dimasukkan nozzle-nya, dituang ya, diisi. Nah sekarang ini ada beberapa, Semarang belum semua tapi sudah mulai ada beberapa. Itu ada tulisnya self service. Self itu diri sendiri, service itu melayani. Berarti melayani diri sendiri. Bayar sama mbaknya atau masnya. Kadang malah sudah lebih canggih lagi pakai tap kartu ya. Terus baru nozzle-nya bisa kita ambil. Masukkan dulu nominalnya. Misal isi bensin 1 juta. Wah kok banyak mana? Ini truk soalnya ya kan. Truk 1 juta. Terus nunggu kita. Nunggunya sekian detik, ambil nozzle-nya diisi langsung. Kita yang ngerjain. Nah pengalaman pertama karena kita ini kan bangsa yang semuanya dilayani ya kan. Ngisi bensin biasa dilayani. Kalau di negara maju sistem gitu udah lama. Lah karena saya baru pertama kali melayani diri sendiri, tak pikir ringan itu. Saya pasang nyembur semua. Ya, kenceng semburannya saya enggak tahu. Wah norak sekali, nyembur hampir kena muka semua. Tapi ya pengalaman pertama tidak terlupakan ya. Habis itu sudah mulai pengalaman ini kenceng nih semburan ini. Tadi mulai ancang-ancang. Nah menanti-nantikan Tuhan itu. Kita masuk pom bensin self service, nunggu di depan, nunggu dilayani. Ya tidak akan terlayani. Ada yang namanya kita harus aktif, mulai melakukan bagian kita. Nah teman-teman, ini saya mau sampaikan sesuatu yang tidak populer dalam dunia kekristenan atau selama perjalanan kita ikut Yesus atau jadi murid Kristus. Kalau kita dengar kita semua diberkati, amin, amin, kenceng sampai bergetar semua gitu. Kita semua berhak terima janji Tuhan, amin, amin. Nah bagian ini kadang orang banyak menghindari. Kan kemarin ulang tahun kemerdekaan ada dirilis uang baru ya. Uang baru ini. Beberapa teman sudah punya, saya punya teman kolektor duitnya dikoleksi. Benar-benar dikoleksi, bukan untuk dibelanjakan, dikoleksi, dikumpul sampai tinggi banget gitu. Langsung punya yang baru-baru. Nah, hari ini kita mau lihat uang sebagus apapun kalau cuman cetakan depan, belakangnya putih bersih, laku enggak kira-kira? Dikira ini kok mainan aja ini kan, dikira uang palsu. Enggak, harus dua sisi. Nah yang akan kita pelajari hari ini itu sisi balik dari kehidupan murid Kristus. Kita kan murid Kristus ya kan? Kita kan bukan fansnya Yesus. Kalau fans itu maunya yang enak-enak. Kalau murid ngikutin dan kita dipanggil itu jadi murid. Kita mau lihat teman-teman. Kita lihat akar katanya dulu ya. Kata menanti-nantikan itu dari kata kafah. Apa? Kafah. Gampang kok, kafah. Itu nunggu. Nunggu yang seperti apa? Nunggu dengan sabar atau waiting patiently. Nah ini nunggu aja enggak enak ya kan? Nunggu dengan sabar, waduh. Sudah lama. Tidak tahu lagi kapan. Kalau kita ke bank, ya di teller, kita mau setor atau mau transaksi apapun kan dikasih slip apa itu? Slip ini loh untuk antrian ya. Enak, misalnya yang dipanggil itu A15, nomor kita A16, oh habis ini. A15 dipanggil kita A51, wah lama banget ini. Karena lama, ini biasanya tim eksternal, Mami dan Pak D itu langsung mikir, oh ini lama ini Pak D. Mami langsung jalan komputer otaknya, tek, langsung dinas ke sini, hitungan sekian belas menit, sekian puluh menit, balik sini lagi, sudah sampai. Enak ya kan? Lah tapi kalau kita tidak ngerti kapan dipanggil, nah itu masalah. Di beberapa ruas lampu merah ada timernya. Apa itu timer? Detik yang berkurang itu loh. Misalnya lampu merah 60 detik, wah lumayan. Bisa garuk-garuk leher dulu, buka HP dulu, ya kan? Pernah ada meme itu loh, meme. 600 detik loh, 600 detik ngapain itu? Akhirnya masak Indomie dulu itu. Nyeduh teh dulu, minum kopi dulu, ngopi baru jalan, itu meme, itu guyonan.
Tapi artinya manusia tuh seneng kalau diberi kepastian, betul ya kan ya? Oh ada timernya, santai. Makanya kita kalau ibadah ada 10, 9, 8 gitu kan, mundur kan ya? Udah ada habis 8, 2000, 19, udah selesai itu. Nah tapi waiting patiently itu tidak ada timernya. Artinya nunggu Tuhan, maaf ya saya pakai kata yang sangat gamblang, kadang tidak jelas. Nah kan, nunggu yang tidak jelas. Tapi itu arti kafah kayak gitu. Selanjutnya juga endurance. Nah ini enggak enak lagi nih endurance. Endurance itu kita nahan beban, nahan sakit, nahan yang tidak kafah tuh kayak gitu. Nanti-nantikan Tuhan sudah tidak jelas timingnya kapan, tidak nyaman lagi. Ada anak dia sekolah, kelasnya ini toksik banget, toksik, nakal, nggak cuma nakal, sudah nakal, bejat, mesum, maaf kata, kalau nilainya itu terbaik dari bawah semua gitu, sama guru tidak hormat. Tapi dia bilang saya betah-betahin, tinggal setengah semester lagi, sekitar 3 bulan lagi. Jelas kan ya? 1 bulan kurang lebih berapa? 30 hari ya kan? 90 hari lagi ngitung mundur. Endurance-nya bisa terukur. Lah kalau endurance tidak terukur, itu bahaya buat mental manusia. Orang lari 10.000 meter atau maraton. Wah, udah enggak kuat ini. Tapi ada supporter, sebentar lagi nyampe. Dan ya, berapa lagi? Cuman setengah kilo lagi. Oke, langsung mental kita memprogram. Setengah kilo lagi, kuat. Lah kalau tidak ngerti ujungnya, mau kuat dari mana? Kafah seperti itu. Kafah juga punya arti yang lain. Artinya itu cherry. Look eagerly sama cherry. Look eagerly itu nyari, benar-benar nyari. Pernah nggak teman-teman nyari yang benar-benar nyari? Wih mana ya? Surat yang kemarin itu ya dari Pak RT kok nggak ketemu? Dibongkar semua selemari. Pernah kayak gitu? Atau nyari barang benar-benar nyari? Kan kadang kita nyari sekadar mencari ya kan? Nah di tengah nunggu tidak jelas waktunya, nunggu nahan sakit dan rasa tidak nyaman, mencari sungguh-sungguh, cherry itu juga artinya tidak main-main, fokus habis-habisan. Itu nyari Tuhan tuh kayak gitu. Pak kok kelihatannya susahnya minta ampun. Memang Tuhan tidak pernah janjiin lo ya, ikut aku happy ya, happy ya, enak selalu. Memang enak, Tuhan sukacita kita, betul kan ya? Tuhan gembala kita, tapi juga Tuhan berkata, pikulah kuk yang ku pasang. Bebannya itu enak, karena bareng sama Tuhan, coba pikul dewi. Nah ini yang kadang kita enggak lah, aku mau yang enak-enak saja. Kalau mau yang enak-enak, tidak bisa jadi murid. Semua murid pasti akan merasa pengalaman tidak enak. Pak, enggak, aku mau yang ini. Mr. Holy ini, Mr. Andi mau ngajari teknik baru. Enggak Mister, aku maunya lagu yang klasik. Apa klasik ho? Si semut the ends. Teng tong tong, teng tong tong. Gitu terus 10 tahun Mr. Andi. The classic one, yang klasik-klasik. Si semut. Ya nanti sampai buyutan ya mainnya. Si semut yang lucu. Gitu terus. Enggak berubah. Loh kenapa enggak mau yang baru? Susah soalnya. Seringkali kita gitu enggak? Nah yang susah-susah, jangan Tuhan. Maunya yang diberkati, ditolong selalu. Sedangkan dalam Tuhan, nanti kita lihat ya teman-teman ya, warnanya justru warna yang kayak gini nih. Kafah, nunggu Tuhan. Ada sebuah kesaksian dari seorang teman di Laos. Sekian tahun yang lalu saya pernah setel kesaksian ini, tapi hari ini kita mau lihat. Jadi hari ini teman-teman kita ngumpul nih di sini nih ya. Dan tidak ada gangguan, itu berkat Tuhan ya itu. Berkat. Sedangkan ada orang baru ngumpul sebentar dibubarin, masih di republik yang sama di sini. Di planet yang sama yang kita diamin, ada orang mau baca Alkitab pun diburu nyawanya loh. Kita di sini baca Alkitab terpuas-puas ya kan? Saking puasnya ada teman-teman di sini sudah hafal nggak mau baca Alkitab, ya, sudah hafal. Ya, yang paling belakang yang baju putih itu sudah hafal itu, ya kan?
Kalau ditanya kejadian Wahyu, apal semua. Makanya enggak usah dibaca komik. Makanya papi kasih hukuman. Enggak boleh baca komik, baca Alkitab dulu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita mau lihat kesaksian salah seorang saudara kita dari Laos. Yuk, diklik. Ini Laos bagian utara. Ada seorang anak Tuhan ditangkap oleh tentara komunis, dibawa ke sebuah rumah. Dia dibawa di sebuah rumah seperti rumah kosong. Kemudian dia diikat dibelenggu. Di rumah itu banyak tentara komunis bersenjata laras panjang. Dia dipenjara karena bersaksi mengenai Yesus. Ini yang setiap hari dia alami. Dia dikeluarkan dari kurungan, dibuka bajunya, kemudian didudukkan di pasung, dibelenggu tangannya, kakinya. Dengan kaki tangan yang terikat, kakinya dipasung, dia menghadap ke komandan. Komandan ini memberikan tuduhan palsu, kamu ini mata-mata Amerika. Sekarang kamu tulis pengakuan di sini. Dia diminta membuat laporan palsu. Dia diancam todongan senjata. Ayo kamu ngaku atau kami tembak. Tapi dia diam saja. Dan saudara kita ini bersaksi, aku tidak tahu kenapa mereka tiap hari lakukan yang sama. Aku dibebaskan, digituin lagi, dibebaskan, digituin lagi. Aku kadang kehilangan harapan, aku takut. Ini saudara kita dihajar ya. Yang dia kerjakan, dia menghafalkan, kemudian memperkatakan ayat-ayat Alkitab yang dia bisa ingat. Jadi waktu dia sendirian di sel, dia memperkatakan dari tahun ke tahun, itu yang dia kerjakan. Dia tidur di lantai, kadang dia diberi selimut tipis. Dari tahun 90-an sampai tahun 2000 awal. Setelah sekian tahun dia di penjara, dia diberi kepercayaan oleh kepala penjara untuk mencari kayu bakar. Jadi tiap hari dia mencari kayu bakar secepat yang dia bisa kerjakan, sebanyak yang dia bisa peroleh. Dia taruh di barak, kemudian 2 kali putaran diambil lagi. Kalau sudah selesai dia mengendap-endap. Ini bahaya sih sebetulnya, bahaya banget. Tapi dia mengendap-endap, dia lari dari tempat pencarian kayu bakar. Dia lepas pakaian tahanannya dan celananya, dia masukkan ke lubang pohon. Dia lari, membawa tas dari karung goni ya. Dia pulang ke rumahnya. Di situ ada istrinya, ini yang dia kerjakan. Dia ambil pesanan, yaitu Alkitab. Alkitab itu dia masukkan ke karung goni. Setelah diambil Alkitab, dia pisah lagi. Istrinya ditinggal. Dia bilang sebenarnya ini berat sekali ninggal istriku dalam kondisi kayak gini, tapi ini untuk keselamatannya juga. Dia balik lagi ke hutan. Dia gali tanah. Dia masukkan Alkitab ke plastik. Dia kubur lagi. Itu yang dia kerjakan berulang-ulang. Nanti akan ada saudara Kristen yang lain ambil Alkitab itu. Dia balik ke barak lagi. Dia lakukan aktivitasnya. Dia digeledah sebelum masuk ke sel. Itu yang dikerjakan setiap hari oleh tentara komunis. Nah, dia boleh diberi kesempatan untuk istirahat. Dia umpetin Alkitab. Dan kalau ketahuan, disobek-sobek Alkitab itu oleh komandan. Dibanting Alkitab, dia disiksa lagi. Itu terjadi dari tahun ke tahun. Dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Dia umpetin Alkitabnya di tembok ya. Sampai tahun 2007 terjadi terus. Sampai disobek Alkitabnya, diambil sobekannya, diapalin terus sampai 2011 itu terjadi.
Letters from me. Letters Sampai from kemudian suatu Christians saat all komandan over. nanya, ini kok ada surat banyak buat kamu God not dari only berbagai answered negara. my prayer for a Bible. He let me know I am not forgotten. Nah, saudara kita ini senyum ya, dia masuk. มากคนทั่วโลกและรับเนืององค์แล้วเอาเพื่อน Ini kesaksian setelah dia dibebaskan. โอ้นองยัดตุ่มเพาะตื้มตะคุก Setelah saya ketahuan bahwa Alkitab saya dipenjara 10 tahun lagi. พระคัมภีร์ Setelah itu aku tetap baca Alkitab, สู้ tetap berjuang. แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณ Saya berterima kasih pada saudara-saudara saya di seluruh dunia yang berdoa bagi saya. เพื่อโอ้และก็หมู่คู่ Saya bersyukur sekali และ kepada ก็ Tuhan. ขอบคุณพระเจ้า Sekali lagi ขอบคุณ terima พี่น้อ kasih. งทั่วโลก Itu masih terjadi loh teman-teman. Tidak hanya di negara itu. Di negara-negara komunis bahkan tidak komunis juga ada persekusi terhadap kekristenan. Terjadi itu. Apa itu kan cuma satu kasus. Kami sudah berlangganan dan jadi tim dari Open Doors International ini masuk ke tahun ke-20. Di mana setiap hari salah satunya yang dikerjakan setiap jam 2:30 sampai 3:30 tuh itu bagian kecilnya. Bagian yang lain kita benar support doa, bahkan kita kirim dana, kita usahakan untuk membantu pelayanan ke seluruh dunia untuk gereja Tuhan yang teraniaya. Ada tempat-tempat di dunia ini untuk baca Alkitab pun tidak boleh, bukan tidak bisa, tidak boleh. Jadi itu literal itu. Sobean Alkitab kecil diumpetin, bahkan kalau perlu diumpetin bawah lidah ini loh. Diapalin. Sedangkan kita di sini bisa free, bebas, Kejadian sampai Wahyu bebas ya kan. Makanya saya bilang kalau kita terbiasa, kita jadi biasa, akhirnya tidak ada yang luar biasa. Oh santai aja. Nah yang saya takutkan adalah untuk mengubah yang biasa jadi luar biasa. Tuhan izinkan ada yang namanya kesulitan dan jalannya memang itu. Itu hukum alam seperti itu. Kalau kita mau berkembang harus susah dulu. Mau naik tingkat ada ujian susah, tidak ada ujian gampang, betul ya? Dan semakin naik tingkatnya semakin saya lebih suka tidak susah, complicated atau rumit. Rumit enggak? Rumit. Ujian anak kelas 1 SD dan ujian calon dokter ya masih jelas beda tuh. Beda itu. Semakin rumit, semakin tingkatan dan bobotnya berat, semakin kualitasnya tinggi. Amin. Nah hidup kita mau yang kayak apa? Pak aku mau yang murah, gampang, tahan banting. Ya kayak ember yang 15.000 tadi ya kan. Ember, banting, balik lagi. Tapi kita mau yang lebih dari itu. Yuk sekarang teman-teman kita lihat di sini ya. Mungkin tidak kelihatan, saya akan baca. Murid Yesus itu kan awalnya ada berapa? 12 kan ya? 12, satu rontok. Kenapa? Bunuh diri. Stres kan dia kan. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Sebetulnya dia sadar dia salah. Hati-hati ya teman-teman. Sadar salah bukan berarti bertobat loh. Sadar salah tiba-tiba dia stres, depresi, ujungnya bundir. Apa itu bundir? Bunuh diri. Yang satu juga salah tapi bertobat. Siapa namanya? Petrus. Petrus ujung hidupnya martir, disalib kebalik. Kemudian sekian yang lain, ada Thomas sampai ke India, dia ditombak mati. Kemudian murid-murid yang lain ada Yohanes sampai dia digoreng, tidak mati-mati dibuang ke Patmos. Dia mati, semuanya mati martir. Mati martir itu mati karena nama Tuhan atau mati syahid itu loh. Dan Tuhan yang kita sembah, Yesus ketika di dunia, dia selesaikan hidupnya dengan martir ya kan? Bukan berarti kita akan martir, tidak. Tapi spirit itu, spirit berkorban itu nempel dalam hidup kita. Makanya perhatiin teman-teman, kalau hari ini kita ada yang mengalami hal yang berat, bukan karena salah kita loh ya. Ada kan orang mengalami berat tapi konsekuensi dosanya yaitu memang harus ditanggung. Tapi ini sudah oke semua nih. Kok terjadi? Ya Tuhan izinkan terjadi.
Jangan-jangan itu yang disebut seperti ini. Yuk kita buka bersama-sama di 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Ini tulisan dari Rasul Paulus. Kalau kita dengar kata Rasul Paulus, kita ingat beliau ini orang yang menulis nyaris 1/3 bagian perjanjian baru. Beliau yang nulis semua ya lewat surat-suratnya. Ini dikatakan Rasul Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Apa itu maksudnya? Jadi Paulus tuh kalau mau kita pakai istilah yang gampang tuh orang sakti, sakti. Karena diberi karunia mendapatkan pernyataan dan penyataan Tuhan yang luar biasa. Lihat surga terbuka, lihat penyataan ini itu secara spiritual. Secara intelektual ini orang jenius loh. Jarang kan orang pinter luar dalam. Spiritualnya melek, intelektualnya melek. Secara finansial melek juga. Sempurna. Jarang loh orang kayak gini. Hati-hati, ini ayat mesti dibaca hati-hati. Pak, kalau gitu Tuhan gak suka dengan yang kayak gini, Pak. Suka. Tapi selalu ada bahaya yang tidak seorang pun kebal. Bahaya apa itu? Kesombongan. Loh, orang sombong itu kan berarti ada sesuatu yang dibanggakan gak sih? Ya enggak? Makanya ada ungkapan, maaf ya ini ungkapan agak kasar. Sudah kayak gitu, sombong lagi. Ada enggak kayak gitu ya? Kayak gitunya tuh bisa diganti. Sudah enggak punya duit, sombong. Sudah jelek, sombong. Ada yang kayak gitu ya kan? Pokoknya negatif-negatif gitu loh. Artinya dunia ini punya standar, kamu boleh sombong asal punya yang dibanggakan. Nah ingat loh ya. Yang pertama kali jatuh jadi iblis itu siapa? Lucifer tuh. Lucifer tuh jatuhnya karena sombong. Wah, aku bakal naik di atas tahta Tuhan itu ngalahkan dia. Loh kok Lucifer sombong, emang modalnya apa? Oh banyak modalnya. Ini malaikat kepercayaan Tuhan loh. Archangel, penghulu malaikat, komplit kemampuannya. Dari seni, militer, administrasi surgawi, administrasi tata negara, bukan tata negara, tata semesta ini pun ngerti dia. Karena dia merasa jago, pinter, aku lebih bisa dari dia kok. Dan ini pola. Makanya kesombongan ini bahaya banget. Nah, dalam taraf tertentu ini yang Tuhan izinkan terjadi. Alkitab berkata apa? Di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Apa itu duri dalam daging? Paulus nulis lagi. Ini kan suratnya dia. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Akhirnya dalam bahasa Inggris jadi frase yang terkenal, thorn in the flesh, atau duri dalam daging. Itu untuk menjelaskan kalau ada sesuatu yang tidak enak tapi nggak bisa hilang. Ya, duri dalam daging. Sehingga mereka punya penjelasan macam-macam yang di sini. Ya, orang yang nyebelin tapi nggak bisa kita usir dari situ, itu thorn in the flesh. Pernah nggak teman-teman punya kumpulan, wah ini kalau ada orang ini mesti rusak suasana. Tapi kita nggak bisa suruh dia pergi. Kenapa? Lah ini keluargaku, masa tak usir ya? Kayak gitu ya kan? Itu thorn in the flesh, duri dalam daging. Kalau bisa sih jangan ada dia. Kalau ada dia, hambarlah suasana. Ya tapi harus ada dia, ada yang punya rumah. Itu tidak bisa hilang. Lah ini sakit banget loh kayak gitu. Nah, Paulus tuh bilang thorn in the flesh. Terus banyak ahli lah biasa menjelaskan macam-macam. Ini bahasa aslinya kan seperti ini. Ya, skolops te sarkis. Skolops itu duri, sark itu loh, daging gitu loh. Ada yang menjelaskan, oh itu memang benar duri dalam daging artinya luka. Jadi Paulus tuh punya luka. Apa sih lukanya? Ingat gak waktu Paulus pertama kali dipanggil Tuhan perjalanan ke Damsyik?
kena sinar dari surga, ya. Matanya terus buta, ya kan? Buta, terus akhirnya dia jadi buta, terus didoakan sama anak Tuhan Ananias itu, melek. Nah, terus para ahli membuat kesimpulan, bukan asal nyimpulin, kan ada data-data Alkitabnya, tapi kita nggak bahas ya hari ini. Jadi efek dari kebutaan temporer itu akhirnya kena ke matanya. Dan memang di beberapa bagian ayat Alkitab, ini loh aku nulis dengan tulisan yang gede-gede, kondisi penglihatanku sudah terbatas. Cuman sakit matanya ini nyolok. Nyolok dalam arti, kan ada orang sakit mata tapi tidak kelihatan kayak normal. Tapi ini dikatakan sampai bernanah mukanya. Dan tidak bisa sembuh. Kena salah satu penyakit langka di zaman itu. Salah satu ahli bilang gitu, sehingga duri dalam daging itu sickness atau penyakit. Tapi ada juga itu waktu-waktu yang susah dialami. Seperti yang kita tahu ya, Paulus itu tipikal, kalau saya bilang ini penginjil ideal. Maksudnya ideal gimana? Nginjil tidak cari donatur. Betul? Jadi dia tidak ngetok pintu orang-orang kaya di zaman itu, saya mau pelayanan, memberitakan Injil, evangelis ke sana sini, mana dong duitnya, atau support saya untuk tiket kapal dan sebagainya. Enggak. Dia kerja bikin apa? Kemah. Dan ini orang skillful, kompeten loh. Kalau dia kerja, tapi ya seperti katanya Buya Hamka, kalau cuma sekadar kerja, ya beruk atau nyemot pun monyet, ya kerja kan, kerja nyari makan. Tapi yang dikerjakan Paulus bukan kayak gitu, dia skillfully works. Atau kerja bikin tenda itu kayak arsitek lah, kurang lebih kayak gini. Berarti pinter ini orang nih. Nah, kerja sama pelayanan enggak gampang loh teman-teman. Waktunya kan dibagi maksimal di dua-duanya. Ya nyari duit untuk biayai pelayanan, itu hard times. Atau waktu-waktu yang susah. Sehingga orang bilang itu duri dalam dagingnya. Tapi juga ada yang bilang bahwa itu sebetulnya keadaan. Apa itu keadaan? Karena Paulus kemanapun beritakan Injil ada orang-orang yang sirik. Nyebarin fitnah. Ya kan, fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya jelas. Daripada pembunuhan ya katanya. Jadi difitnah akhirnya kemana-mana tuh dianiaya gitu loh. Dan puncaknya seperti duri dalam daging. Orang bilang itu yang namanya persecution atau persekusi atau penganiayaan. Nah terus kita percaya yang mana? Semuanya benar. Waduh Pak, kalau semuanya benar kok sengsara sekali hidupnya. Sudah matanya sakit, ngadepin yang susah, ya harus kerja untuk pelayanannya dia. Ngalami penganiayaan di fitnah sana sini lah, kok saya jadi mirip kayak tempat kita, pendiri tempat kita kayak gitu hidupnya loh. Ya enggak? Kok Tuhan enggak menolong? Kan tadi kita sudah nyanyi Pak, di depan Tuhan selalu menolong. Itu kan iman kita seperti itu. Dan iman kita tidak sama dengan yang Tuhan desain loh teman-teman. Tuhan pasti tolong dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Pak, kalau Tuhan mau nolong kan ketika Yesus disalib, kenapa enggak Bapak surgawi tiba-tiba niup angin dari surga, salibnya muter-muter jadi kayak sayap helikopter Pak, nimpa semua, kan bisa Pak? Ya bisa sih, keren, nanti kita baca Alkitab kayak kitab kungfu gitu. Tapi Tuhan itu mengizinkan loh yang kayak gini ya. Kalau saya cerita gini, Pak aku enggak mau ngalami gitu. Ya enggak mau boleh, tapi harus. Sebagai murid pasti akan ngalami. Ada masa-masa berat dalam hidup kita dan di situ iman kita diuji sebetulnya. Ya. Sekarang kita mau lihat dulu ada hal yang berbeda. Yuk katakan praiser. Praiser. Z ya, Z. Bukan S, kalau S itu pressure gitu. Praiser. Praiser itu tekanan, ya kan? Tekanan. Apa itu praiser? Ya. Tahu kan tekanannya? Kak Mista, cepet, sebentar lagi mau ibadah. Oh iya papi, bentar, masanya belum jadi. Sampai pantry, Kak Yanti, Kak Mista, kosong semua. Terus Mak Nyong lari, Kak Mista, itu ngompol di kasur semua Kak Mista. Terus papi WA, Kak Mista sudah ditunggu 60 detik lagi, penuh semua. Ditunggu, itu kan yang namanya praiser, tekanan, sekeliling nekan kita. Nah, tapi tekanan itu enggak semua orang responsnya sama. Ada yang responnya kayak gini nih. Apa ini?
Kalau bisa dicabut, copot dulu kepalanya. Copot, digoncang-goncang, keluar dulu kotorannya, ya, enteng lagi. Kebanyakan gitu kan ya? Kalau kena pressure, jadi apa? Stres. Stres itu respon kita itu loh. Dan rata-rata orang kan gitu, sudah dikejar. Ada orang-orang tertentu malah, dia kalau dikejar-kejar dikit, sudah stres langsung. Kalau sudah stres, kids zaman now ngapain? Healing. healing, kakean healing gitu loh. Sejujurnya tidak ada hidup yang tanpa pressure. Kalau mau tanpa pressure ya hidup yang senang-senang saja. Pak, aku mau jadi sultan saja supaya tidak ada pressure-nya. Ya enggak apa-apa. Tapi ingat ya, sultan itu juga ada risiko dikudeta sekelilingnya ya kan. Kalau baca kisah-kisah kerajaan, orang yang paling gampang mengkudeta itu siapa? Ya yang orang kepercayaannya dia. Itu sejarah mau dari kerajaan di Eropa Utara sampai Mojopahit sampai di kerajaan Kelungkung di Bali ya. Itu yang menggulingkan tuh orang terdekat. Selalu ada risiko. Kita mau lihat bedanya pressure sama stres. Ngerti kan bedanya sekarang ya? Pressure itu di sekeliling kita loh. Sekeliling bisa jadi pressure, bisa nekan, tapi kalau kita menghadapi dengan senyuman, dengan sukacita tidak akan jadi stres, betul kan? Jadi pressure itu ada di luar, stres ada di dalam. Jadi kalau Pak, aku mau hidup tanpa pressure, ya ada enggak sih? Ada sih. Hidupnya diurus terus tidak pernah kemana-mana. Betul? Itu pun kalau yang ngurus tidak datang juga stres juga di akhirnya. Tidak ada hidup tanpa pressure, pasti ada pressure-nya. Nah sekarang kita mau lihat teman-teman, ya dari sudut sains. Ini ringkasan dari ribuan penelitian dari sekian puluh tahun terakhir ini. Saya coba sarikan untuk teman-teman semua, kita lihat dengan cepat ya. Yuk Tan, tolong diklik Tan. Yuk diklik. Di bagian tengahnya itu ada segitiganya. Kertas ya, ukurannya 0,3, karet 16, kaca 33, kayu 40, UTS, nanti kita jelasin UTS itu apa. Kemudian polipropilen 40, akrilik 87, tulang manusia 130, MPa ya, nanti kita lihat MPa itu apa. Besi tuang 200 MPa, tembaga murni 220 MPa, rambut manusia keren ini 250 MPa, aluminium 300 MPa, supronikel alloy 350 MPa, beryllium 448 MPa, aluminium pesawat 483 MPa, tembaga untuk alat musik itu 500 MPa, bambu 500, keren ini bambu, nilon 750 MPa, baja anti peluru 760 MPa, baja ringan 841 MPa, stainless steel 860 MPa, fiber atau serat nilon 900 MPa, sarang laba-laba atau jaring laba-laba 1000 MPa, kromoli 1110 MPa, tungsten 1510 MPa, laminasi serat karbon 1600 sama dengan vitriloy yang dipakai untuk golf, safir 1900 MPa. Pak ini apa sih Pak? Nanti kita pelajari ya. Berlian 2800 MPa, boron 3100 MPa, Vectran 3340 MPa, fiber E-glass 3450 MPa, Kevlar atau untuk bahan rompi anti peluru 3757 MPa, serat optik 4100, serat basalt 4840, gigi limpet ya 4900, silikon monokristalin 7000 MPa,
serat karbon 7100 MPa, kemudian boron antride nanotube 33.000 MPa, nanotube pure karbon atau karbon murni 63.000, dan yang tertinggi grafen 130.000 MPa. Opo itu Pak? Buat apa diapalin? Nggak usah diapalin, itu cuma informasi ya. Dari yang paling sederhana, kertas, sampai yang terbaru ini grafin. Mungkin teman-teman agak ini ya, asing dengan ini. Ini bukunya tadi, dan ini pemakai nanti di dunia masa kini. Salah satunya diaplikasikan ke baterai mobil listrik dan peralatan yang lain sampai ke persenjataan. Dari pertanian, kesehatan, pertahanan, keamanan, transportasi, sampai untuk makan akan pakai ini. Makanya kelak seperti di film-film itu loh, HP atau tablet-tablet yang kayak gini sudah kuno nih teman-teman, karena berat ya kan. Yang sekarang sudah ada dari semacam lembaran tipis bisa digulung, tapi jadi tablet dan HP, kan keren. Nanti kalau sudah mikro atau nano chipping, tinggal kita oles di kuku kita, muncul HP-nya, kita bisa ngetik di layar. Itu bukan guyonan, ada serius. Nah Pak, itu dari mana Pak? Yuk kita lihat sedikit, ini bukan kuliah fisika, tapi kita lihat dikit aja ya sainsnya. Tadi UTS itu bukan ujian tengah semester ya kan, tapi ultimate tensile strength. Jadi kekuatan untuk nahan tekanan atau pressure tadi apa? Pressure. Ini rumusnya, ini nanti biar Koko Adrio aja yang belajar, kita sih enggak usah ya. Ini rumusnya kayak gini. MPa itu megapascal. Ketahanan nahan rasa berat dan sakitnya dan tekanan kuat tadi loh. Makanya tadi ada 1000 MPa sampai yang tertinggi itu 63.000 MPa. Nah ini kayak gini, Pak ngapain ngitung itu, nggak usah pakai rumus, langsung pakai kalkulator, ini bisa di mycalculate.com. Nanti dikalkulasi, dikonversi ke PSI tekanannya. Nah itu teknis sekali, saya akan lompati. Maksudnya apa Pak? Teman-teman perhatikan ya, makin kesini teknologi itu akan makin ringan, makin murah, dan makin tidak membebani kita. Kalau di awal teman saya mau menguji anti pecah ember dibanting, terus kena jeweran ya kan. Mungkin kelak sudah nggak pakai ember lagi, ember virtual pakainya. Apa sih yang mau dibanting? Dan tidak pakai yang 15.000 itu tidak loh, itu udah kuno. Terus caranya gimana Pak? Ya kita tinggal nikmati hasilnya. Yang kerja itu para saintifis, ilmuwan. Dan ilmuwan itu tanpa mereka sadari, itu sudah mempraktekkan menanti-nantikan Tuhan. Loh Pak, itu kan bukan orang percaya, memang tidak. Pengalaman saya bergelut di bidang riset selama sekian puluh tahun itu, semakin bagus riset yang dihasilkan, makin lama. Ketika saya ngambil doktoral untuk ilmu bahasa itu 7 tahun risetnya untuk dapat secuil teori itu. Makin risetnya panjang makin matang. Ya nak kematangan ya enggak lulus ya gitu loh. Tapi maksudnya apa? Ada pressure dan stress. Semakin tekanan tuh kuat dalam hidup kita dan tidak stres, itu hasilnya akan makin bagus. Nanti kita makin ringan, itu fleksibel. Kayak grafit tadi loh. Itu bisa ringan, fleksibel di hadapan Tuhan dan manusia. Kok hadapan Tuhan dan manusia Pak? Ingat ya, Yesus digambarkan dan Yesus semakin bertambah besar dan hikmatnya dan dikasih Allah dan manusia. Saya kasih tahu simpel sekali. Makin kita lekat dengan Tuhan, kita tidak makin eksentrik kok teman-teman, tidak makin aneh-aneh. Makin kita cinta Tuhan, makin kita cinta manusia. Artinya ngumpul dengan berbagai macam orang, nyebarkan kasih Tuhan. Bukan kita terpengaruh ikut toksik, tidak loh. Makanya selama di dunia perhatiin, kalau hari ini Yesus di dunia, mungkin jangan-jangan kita salah satu orang yang menista Yesus loh. Loh Yesus kok ngumpulnya ke pelacuran? Yesus kok ngumpulnya sama tukang ngemplang pajak ini? Sama koruptor? Sama pembunuh? Kayak gitu. Harusnya kan kalau dia rohani yang ngumpulnya di gereja. Betul enggak? Yesus ngumpulnya kayak orang-orang kayak gitu ya kan? Itu bukan karena Yesus senang sama orang berdosa, hatinya mengasihi, tapi dia fleksibel.
fleksibel nahan tekanan begitu kuat. Paulus nahan tekanan begitu kuat. Saudara kita yang dari Laos Utara tadi nahan tekanan begitu kuat, tidak stres loh. Kok tahu Pak nggak stres? Nggak gila kan? Tadi kesaksian beneran kan, syuting beneran. Wajahnya happy kan? Apa rahasianya? Menanti-nantikan Tuhan. Kafah atau menanti-nantikan itu tidak nganggur. Mulutnya ini bergerak. Yosua 1:8 apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nih orang kan sukanya 2B-nya ini loh, berhasil dan beruntung. Wah, berhasil ini pinter nih, beruntung ini bejo ya kan. Ini 2 iklan jadi 1 kan, gitu. Orang pintar minum tolak topan gitu ya. Orang pintar sama orang bejo kalah. Ini kan pintar dan bejo, berhasil dan beruntung. Tapi jangan lupa memperkatakan, saudara kita yang di Laos Utara membuktikan. Tidak gila, ditekan sekian puluh tahun, dihajar tiap hari loh. Alkitab. Dan dia keluar jadi pemenang. Nah hari ini tekanan apapun mau nekan kita, selama kita tidak salah loh ya. Saya sekali lagi, kalau kita salah bertobat, minta ampun ke Tuhan, beresin. Pak, aku sudah hidup sesuai firman, tapi kok tekanan tetap ada. Itu tadi, thorn in the flesh, duri dalam daging. Dan kabar baiknya makin kuat tekanannya, kita bisa jadi kayak tadi yang MPA-nya itu, megapaskalnya bisa tinggi sekali. Loh, orang bisa di lingkungan yang sama, yang satu stres, yang satu malah dia keluar dari jadi pemenang loh. Rahasianya nunggu di hadapan Tuhan. Amin. Yuk sama-sama berdiri, kita selesai. Kita perkatakan bersama-sama biar jadi dan digenapi dalam hidup setiap kita. Yuk kita baca sama-sama di depan dengan suara yang kuat. Siap ya semuanya ya? 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 25. Belum semua. 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Di dalam-Mu kami kuat, di dalam-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam-Mu pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kalau siang hari ini ada tekanan begitu kuat menekan hidup kami, doa kami Tuhan, kekuatan yang dari tempat mati memberi kami energi untuk terus jalan dan tidak jadi letih, terus maju dan tidak jadi lelah, karena kami orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Digenapi firman-Mu atas hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk dulu semuanya. Teman-teman, tanggal 5 nanti saudari kita Kak Yanti akan kembali ke kampus untuk menyelesaikan bagian terakhir dari kuliahnya. Kita doakan nanti Kak Yanti akan ujian skripsi sukses ya, nilainya terbaik, dan nanti jadi sarjana. Saya enggak tahu setelah sarjana mau pulang kampung, mau menikah dulu atau gimana? Ya, semua sayang sama Kak Yanti ya di sini ya. Sayang. Jadi kita panggil Kak Yanti untuk maju ke depan ya. Maju mesti ke depan, kalau ke belakang bukan maju itu ya. Silakan maju, kita doakan dulu sebelum tanggal 5. Ini tanggal berapa sih sekarang? 28. Jadi atau ada yang mau ikut ngantar Kak Yanti? Kak Yanti mau diantar siapa? Mau diantar Mak Nyong? Mak Nyong mau daftar kuliah sekarang? Boleh. Itu. Yuk kita doakan Kak Yanti ya. Kita kedangkan tangan, kita doakan. Kami melepaskan berkat yang terbaik Tuhan untuk saudari kami, Kak Yanti, yang akan kembali menyelesaikan studi di kampus. Engkau Tuhan segala sumber hikmat terbaik. Takut akan Engkau adalah sumber pengetahuan, awal mulai dari pengetahuan. Dicurahkan hati yang takut akan Tuhan,
hikmat-Mu dicurahkan untuk penyelesaian tugas akhir selesai dengan sangat baik, dengan nilai terbaik. Kami minta anugerah Tuhan menyanggupkan semuanya. Kami lepaskan dengan berkat terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Kok kayak wisuda, salam. Oke ya. Jadi nanti teman-teman yang sebelum nanti Kak Yanti pulang pengen foto bersama, boleh enggak Kak Yanti foto bersama? Boleh, tapi nanti bayarnya ke papi. Mau foto-foto. Seperti itu. Baik, sebelum kita selesai akan ada saudari kita juga. Kali ini bukan mau melanjutkan studi tapi ingin melanjutkan suaranya untuk kita semuanya ya. Siapa itu? Kita berikan tepuk tangan ke pasangan yang luar biasa ibu dan anak ini. Terima kasih.
puji Tuhan. Luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita akan akhiri ibadah minggu ini. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami mengucap syukur buat kesempatan pagi siang hari ini. Kami usai dengan sesi ibadah dan ibadah yang terus berlangsung di hadapan Tuhan. Kami naikkan tanpa henti hingga kekekalan. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada setiap kami. Engkau memberi kami damai sejahtera. Engkau memberi kami sukacita. Engkau memberikan kami kegirangan karena keselamatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami keluar dari ruangan ini dengan berkat terbaik, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan sepanjang pekan ini. Sehingga semua yang kami kerjakan Tuhan suka. Semua yang kami kerjakan perkenan ilahi turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dimeteraikan semua berkat ilahi dari tempat maha tinggi. Digenapi ya dan amin dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Sampai berjumpa pekan mendatang. God bless you all. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.